Lanjut, ini dampak positif media sosial, tentunya kita sudah tahu. Sudah tahu, sudah paham tentang dampak positif media sosial. Hanya saya mengingatkan berkaitan dengan dampak positif ini ada juga yang nanti rontok melenceng. Maksud saya begini, kita ini kan kadang-kadang dodolan nenggone media sosial. Gitu nih, online. Aku tuku iki, wis ngaten. Kadang-kadang ini bukan kita ya, sing ditawakne karo sing teko niku beda. Nah ini juga menjadi problem hukum ini. Nek gelem ngurusine ora gelem ya stop wis bismillah. Kayak saya beli graji. Ini cerita beli graji itu rumah saku gerejane regane 120.000 150.000 ngono ya wis bismillah, nek ngantek salah 150.000 wae. Nah begitu gergaji ini datang, ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Rumah saya gerajinya gede, jadi gerajinya dicekal tangannya nyekel. Ya bisa dipakai, tapi nek aku tuku nang gone toko besi itu geraji sepisan pedot, dan ini dalam ping 3 ping 4 tadi ya. Orang salah, kene yang tidak hati-hati saja. Dampak negatif standar. Nah ini palsu tadi, kita harus hati-hati, jangan sampai karena keseriusan kita, semangat 45 kita, jadinya hoax yang kita sampaikan. Membuat seseorang menjadi malas bekerja, ini tulisan, nek kita tidak. Membuat waktu terbuang sia-sia, kadang-kadang. Kadang-kadang, semoga tidak. Maraknya gambar dan video porno itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kecanduan dengan media sosial, ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar, ini kadang-kadang. Wong dijak rapat niku lak mesti jagungan. Ya kan? Suatu saat ini kita rapat ini jagungan. Sing jagungan ora wonge ning padha cekel-cekelan HP. Sing ngomong ya kadang-kadang ya ngono iki mau. Kadang ya inilah maksud saya itu. Nah, saya kan di Pusdakum Pengadilan Agama Karanganyar ya. Kebetulan ada salah satu staf itu yang mau itu kan tadi. Lagi wawancara itu malah nyekeli HP, ngetik yang pemohon bantuan hukum nyekeli HP. Mbak, HP-nya matikan dulu ya. Kata-kata yang mau. Artinya Bapak Ibu yang menghormati, satu prinsip yang harus kita pegang. Yang penting kita mengetahui dulu tentang batasan-batasan dalam kita bermedia sosial. Diusahakan semaksimal mungkin sehingga kita ini tidak terjebak pada sisi-sisi negatif dari yang namanya media sosial. Nah, wes usaha seperti itu kok masih kena, ya coba kita ulang lagi apa sih yang kurang dari yang kita gunakan. Ini terakhir sebelum nanti saya putar film terakhir. Dan ini ancaman hukuman. Nah, ini saya sampaikan terakhir, kesanipun punya juga bisa memahami. Ternyata ancamannya tinggi juga ya. Nah ini. Nah ini tadi sudah, ini komnya ini. Dasar hukum media sosial melanggar kesusilaan tadi ya. 6 tahun, kemudian 1 MB. Kemudian lagi perjudian. Loh, mana judi lewat sosial, lewat media sosial, turah orang oleh judi bal, judi nopo lah biasa. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Beberapa kasus mungkin penjenengan sudah tahu pencemaran nama baik. Siapa ya kira-kira yang penjenengan pernah mendengar kaitan dengan pencemaran nama baik? Kalau jering itu kan yang dilawan ID, ya dia menyatakan ID menjadi apa? Corong apa cukange WHO gitu ya. Nah, ID ora terima. Nah, itu ya.
Iya, kan fitnah. Nah, sekarang ini trennya begitu. Jadi tren untuk kemudian berembuk keluarga itu sudah agak pudar. Titik-titik dilaporkan polisi, titik-titik dilaporkan aparat. Meskipun nanti kadang-kadang kalau damai take and give, kowe meni opo, aku nompo opo, kan gitu lagi. Dan ini yang kadang-kadang bikin sesak, bikin sesak. Apa mana ngene-ngene iki sing nompo kanca-kanca ngeten iki, rasane. Gitu aja. Makanya kalau kemudian saya ada di satu grup, saya punya yayasan. Di grup itu kadang-kadang posting tentang politik. Orang salah, tidak salah. Asal posting politik itu ada resource atau sumbernya yang jelas, sehingga tidak masuk kategori hoax menjual. Ada satu gojekan. Nek ngene iki hoax apa ora ya? Oh, zamane kampanye kita punya presiden tidak akan menaikkan BBM misalnya semacam itu. Kemudian di media CNN hari ini BBM naik sekian rupiah semacam itu. Ada lagi kita punya presiden akan meningkatkan atau menambah tenaga kerja. Oh, ternyata di lain hari cara kita punya presiden mendatangkan tenaga kerja asing. Nah, ini jadi gojekan. Ini janjane hoax apa ora ya gitu. Antara kampanye dengan kenyataan. Jawabnya? Jawab sendiri. Aku kok cuma menyampaikan saja. Kira bayaran ini. Pemerasan, ancaman, nah yang tadi masuk. Aku wis di gambarmu iki. Nek ngantek kowe ramene apa sing tak jaluk, gambarmu tak sebar. Nah, gitu deh. Rata-rata adalah gambar-gambar video atau gambar-gambar yang sifatnya negatif. Nek ngantek kowe ra gelem tak kei tak sebarnya. Akhirnya disebarkan tenan. Ancamannya tidak, tetapi kemudian itu masuk pada sisi ancaman atau EIT tadi 1 ember dan 6 tahun. Kemudian kaitan dengan konsumen, menyebarkan berita hoax dan misalkan yang menyebabkan kerugian konsumen yang saya matur. Karena kita bermain di online shop, ini harus pinter-pinter. Artinya pinter-pinter. Saya kemarin itu ya pengalamannya tinggi. Saya ngomong sampai tukang sepatu gandeng duwe aku nih. Dibelikan barang lain. Lah tak waca gua regane sepatu ku 115.000 lho ya mesti sepatu badminton kayak yang murah-murah rasa haram mesti ya kaya padha. Teko omah 145, jadi 115 kok 145. Jarene ongkos kirim. Resmi itu loh. Ya karena kita nggak pinter. Oh jebule nek ongkos kirim toh gitu. Nah maksud saya ini satu cerita bahwa apa yang disampaikan dalam gambar pada saat kita menyampaikan online shop ini mestinya harus sesuai dengan realita yang ada. Kesannya nanti tidak jadi pelanggaran terhadap konsumen. Ini sisi undang-undang loh ya. Nek secara sisi ruhiyah ya bener awake dhewe senggoroi wong akhirnya barang A diomong mobil, barang B diomong C itu menggotok gatak ya ben payu. Nah ini pun 6 tahun itu. Nah ini yang sering menyebarkan kebencian atau permusuhan individu agama, ras dan antar golongan. Ini pasal karet sebagaimana tadi Kang Kismadi sampaikan. Ukurannya foto golongan ini mau partai, ukurannya foto suku itu mau China, pribumi dan non pribumi, ukurannya untuk agama, ras antar golongan. Tapi kemudian ini sekali lagi ini kadang-kadang menjadi senjata pamungkas dari para lawan politik. Berapa banyak? Nek sing cedhak karo kekuasaan ya biasa ngomong-ngomong 10 dilapor sampai 100 isi gue tidak ada masalah. Begitu orang yang berlawanan wes ditrace apa yang dilakukan kami tidak ada. Perlawanan apa yang dilakukan sampai sini tidak ada. Mung goro-goro aliansi menyelamatkan Indonesia, bocah-bocah para pendiri di daerah-daerah akhirnya terkena itu. Sudah dipidati semacam itu. Ini kita mencoba semaksimal mungkin
Artinya apa nih, ya semaksimal mungkin lah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan edukasi pada kita secara pribadi ataupun orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita agar tidak terkena permasalahan hukum khususnya berkaitan undang-undang ITE. Nek wis diusahane begitu kok kena, ya pun pasrah ngalah. Ya, aja ngomong meleh. Nek wong kula niku ki musim corona gitu nih, sampai terjadi perdebatan publik kemarin. Ini hari gini kok masih offline? Saya jawab, nggih mboten napa-napa sing ora kersa karena sifatnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak apa-apa, asal protokolnya dipenuhi sambil tetap berdoa. Muga-muga diadohne saka pandemi ini. Lha ngono kok nggih. Harus ini. Nang masjid nggih ngoten, ya sudah. Nang kono nggih masker. Nang pasar liwat deleng sampean terus niku. Yurane apa-apa. Meskipun kita tidak ngenteng nggih, tetap saja kita menjaga diri kita sendiri-sendiri. Nanti sekarang kita sudah terakhir ini. Kok hilang ya? Oh. Ini ada apa nih itu? Video pendek. Ini menarik ini. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang hormati, itu adalah film durasi pendek yang mencoba mengingatkan kita, khususnya kalau kita punya anak, punya remaja, punya apapun. Kalau kita dari kecil sampai hari ini ada yang namanya Rokib dan Atik gitu ya. Ini pun ada trace di dalam dunia nyata. Jebule gambarku neng Facebook enek, neng kono enek, neng kono enek. Maka kita harus bijak dalam memposting sesuatu sehingga kita tidak tersandra oleh sesuatu yang napa niku tidak kita kehendaki. Ini ceritanya yang ngantuk hari mati. Ini sejarah di Mahkamah Konstitusi.
Wah, mati Pak Pur pamer ya kadang-kadang disampaikan dulu aku nek tahu Mahkamah Konstitusi. Kowe nek nang kono udah kemaki kira. Ini cerita yang Pak Sugiono ini. Alhamdulillah, beliau hari ini masih sehat, cuma ya agak kurang sehat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sesi penyuluhan hukum pada hari ini sudah selesai dan saya tidak membuka sesi tanya jawab pun jangan ngeten, nggih. Ngapain tas ngajeng tangan? Mboten mengke WA mboten napa-napa. Saene sing ngajeng kondur. Ngapain tas sing ngajeng tanya nih yang nggih, monggo Mas Pakit. Joyo kakek ndak dipet. Ya, dekat Pak Jokowi tadi kan yang disampaikan namanya korporatif dan tidak mengenai lagi yang alasannya kan bisa dia pidana digagalkan dari orang penyidik. Tapi kan ternyata bolak-balik yang dekat dengan penguasa itu kedepannya seperti apa ya? Bisa jadi nanti kalau seperti ini terus bisa hukum rimba yang keluarga. Yang kemudian yang kedua terkait dengan jadi kadang bukan kita yang nyebar tapi apa di grup yang kita menjadi adminnya. Semisal ada ternyata ada yang bermasalah dan ngambilnya dari grup kita, itu apakah sebagai admin grup itu juga terkena imbasnya atau tidak? Dan yang ketiga menyebar kita dengan apa sumber yang tadi ya resmi dari Kompas atau Detik dan sebagainya. Ternyata bermasalah dan salah benar yang salah apa medianya juga menyebar kalau itu kita kena apakah media itu bisa kena juga beberapa kali yang banyak yang itu ya nyebar kalau tidak sebenarnya bahkan di Facebooknya Mas Paul ini pun juga sama. Bapak itu seperti apa ya? Apakah ya karena dekat mengasah dimaafkan bisa tidak diulangi lagi ya sudah selesai. Ini Pak. Sampun, saya jawab. Di dunia media yang resmi ada yang namanya hak jawab. Jadi kayak di dunia hukum, sing jenenge media yang mainstream itu kebal hukum dan tidak terkena. Karena dia sudah dicek dan recheck, artinya begitu. Ada hak jawab. Kalau hari ini pemberitaannya salah, yuk jangan mecah kocone media, sampaikan melalui hak jawab itu. Makanya dia tidak terkena pasal itu. Nah itu. Nah sudah ada hak jawab, kemudian media tadi klarifikasi, nah, gitu. Selesai masalahnya. Yuk piye, yuk kadang-kadang begitu, tidak mengenakan. Lah, apakah kita yang mengambil itu terkena? Tidak. Kalau kita mengcapture atau mengambil dari media itu sekedar mengambil saja, tidak merubah substansinya dan redaksinya, ini kita tidak terkena. Itu sudah ada dalam putusan Mahkamah Agung. Kalau sudah kita mengambil dari media yang mainstream yang resmi yang terdaftar, kemudian kita tidak merubah redaksinya, yaitu sudah selesai, tidak masalah apa-apa. Yang kedua, kalau kita jadi admin, sejauh ini tidak ada yang namanya admin di Kunjoro goro-goro. Weke mau. Sing nunjuk admin iki sapa masane? Oh, karena PDD ya iso no. Jenenge Purwanto ngerti iki duwe Anda sekarang menjadi admin enak saja. Kira-kira udah kota katu dari admin ini. Ya tantangnya wae kira begitu. Ya ini tidak masuk. Yang terserah ini kita orang terat ya masalahnya kali. Artinya kan nek menyebarkan itu pasalnya kan jelas, meskipun dia tidak membuat, menyebarkan masuk. Tapi kalau kita sebagai admin tidak, karena tidak ada ketentuan itu. Yang lain itu yang terakhir awal. Kita memang agak susah kalau sudah masuk dalam dunia hukum itu, meskipun benar kita ngomong benar kalau pengadilan aja saiki kan itu kan. Benar dan tidaknya nanti silahkan diurus di pengadilan. Yang penting secara substansi tadi matur subjektif dan objektif sudah akhirnya proses hukum berjalan. Oh ternyata di pengadilan
tidak terbukti, ya sudah, bejana awak kan ya. Yaitu artinya memang makanya saya sampaikan, nek kira-kira sesuatu diselesaikan di luar jalur hukum, selesaikan meskipun dengan sesuatu yang harus kita keluarkan. Hanya kita mesti paham dan kita mesti sadar bahwa potensi kemenangan itu kira-kira piye. Nek kira-kira genah aturannya kita langgar, ngono-ngono, nek dijak rembukan di luar hukum ya kita boleh lah. Tapi nek kira-kira potensinya menang di atas 50%, di atas 75%, ya siap, ora apa-apa. Hanya siap dengan satu risiko tadi, wirawiri. Nek wis wirawiri kadang-kadang hukum pidana itu ya ora genah wis dilaporkan polisi, orang disidik-sidik kok yurene kerampungan ini kapan lagi janjian rampungan. Itu sering begitu. Ngerti-ngerti setahun kemudian dimunculkan kayak gitu. Itu zaman lahir ya. Sampun. Monggo, Bu. Mungkin karena saya ambil materi tolong dijelaskan ya. Jadi kan hukum itu meliputi pidana, perdata, sama tata negara ya. Ada definisinya, terus parameternya, contoh-contohnya. Biar kita lebih hati-hati, nggak kena perdata, pidana, apa perbedaan masing-masing. Waduh, petang tahun saya. Ayo lah. Saya mau tahun hanya 4 menit ya. Nggih. Nggih. Garisar nggih. Nek iki jujule nek pidana itu satu hukum yang berkaitan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang sifatnya itu sedemikian. Lah, apa triggernya, pemicunya? Bisa jadi karena itu pidana murni. Wong colong jupuk, wong ngapusi, wong penggelapan, wong korupsi dan seterusnya itu pidana murni. Yang memang triggernya dari unsur pidana itu sendiri sejak awal. Wong nyolong wis benar, nek ceritane nyolong ya nyolong. Lah kula niku piyambake anu Pak. Lah ini piyambake niku kredit kalih kula. Nah, misalkan ya ada tukang kredit ya. Wong kredit laptop adalah bayarin grontol, ya. Paham toh bayarin grontol? Delalah karena saya yang kreditur tadi, moro yang debitur, debitur di, kowe iki nggo laptop pirang-pirang sasi ora dibayar-bayar, saya gitu ya. Lah engko terenggal kredit to Pak Yus, laptop tak jiko. Nah, muncullah pidana pencurian. Meskipun ini barang dia sebelumnya. Nah, itu ya. Lah iyalah. Ini barang wis dituku, perkara bayar iku nyicil kan wis bayar perdata. Gandeng laptop apa TV wis dibayar nyicil itu menjadi hak dia. Nek mbok jiko semata-mata jenenge nyolong. Dadi mau kebun ilang ambrol kandange. Wis laptope urung terbayar, malah kena masalah pidana. Pencurian itu masuk pidana. Itu dipicu pidana murni katakan wong nggih, yang berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan sampai nanti ada putusan. Niku masuk wilayah pidana. Betul. Sik, kamu udah rampung jawabannya. Oke. Debt collector. Itu kan alat listrik ya. Itu mau diwaneni itu apa yo? Sampai mari menang. Pertanyaannya wani apa ora siji. Ping pindho, debt collector mobil motor nggih. Kadang-kadang disamping sret, dipepet terus, gitu. Digerak-gerak digawa nyang kantore. Gitu nggih. Lebokne kantore dikunci omahe kok tesel ngopo. Tapi nyatane ya utangnya durung dibayar tenan. Meskipun secara hukum ini harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia buat prestasi. Dia memang punya utang kepada kreditur, kurang bayar Rp1.000. Didol barang mau. Nek luwih saka Rp1.000 turane dibalekne. Nah, itu tadi. Mestinya itu hukum murninya begitu. Tetapi dalam praktek DC itu yus kaya ngoten niku wau. Nah, makanya kadang-kadang ada beberapa case yang DC itu memang benar ditahan karena perampasan milik orang lain. Tetapi pada praktek kadang-kadang antara DC, aparat dengan
owner dari barang itu memang jenenge napa niku istilah itu juragan nggih. Nah, yang salah itu sing utang itu nek ora kuat ngutang aja utang. Nah, gitu tuh ya. Kok janjane gampang tadi. Pak Puri. Ayo begitu Pak. Itu pidana kata kali wau, beririsan dengan perdata. Nek perdata itu ya sifatnya privat kebendaan. Misalnya masalah utang piutang, masalah warisan, masalah jual beli, masalah dol tinuku lemah, dol tinuku itu masuk wilayah keperdataan. Meskipun kadang-kadang terselip masalah pidana. Wong utang A utang karo B, A aku utang 1.000 rupiah, B tak utangi, lek ngumbalene kapan? Engko tanggal sasi tanggal siji tahun siji, yo wis apian diutangi, buat perjanjian. Tadinya sampai tanggal 1 bulan 1 tahun siji kok ora dibayar. Kowe utang karo aku ora bayar piye? Aku ora iso duwe, ora iso bayar iki. Entar ya, tartor saksu nganti tanggal siji tahun loro. Muncullah pidana. Kenapa? Tidak pernah terbayar sama sekali sejak tanggal 1 siji mau tidak terbayar. Munculnya pidana apa? Penipuan. Gitu. Tadinya perdata, tapi menjadi pidana mergane apa? Kowe goroh, kowe ngapusi. Nek wis terbayar sebagian, ini sebenarnya secara hukum ideal masuk ranah perdata. Nek kadang-kadang kerjasama ini sebelum tanggal siji tahun siji wis dibayar sebagian. Utangnya 1.000 dibayar 500, karet 500. Tanggal siji urung terbayar. Si B tidak boleh mencak-mencak, apalagi ada jaminannya. Selesailah pidananya masuk ranah perdata. Neng kadang-kadang ada oknum dalam tanda kutip polisi ya, yang bermain dengan si B. Wes tak lapornya dilapornya dipanggil. Orang kalau sudah dipanggil polisi, untuk mulai 1 kali 24 jam itu apa? Orang ditahan, statusnya masih penangkapan. Neng, orang untuk mulai ke kantor polisi. Lah apa alasannya? Lah penyidikannya belum rampung. Masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cerita-cerita itu cerita-cerita yang usang, tapi itulah realita yang terjadi. Perdata ngoten niku warisan itu perdata murni. Gandeng pada saat membuat surat keterangan warisan itu salah siji ahli waris itu dilane, muncullah yang namanya pidana. Apa? Memberikan keterangan, membuat surat keterangan yang palsu sehingga menimbulkan akibat hukum. Ahli waris papat tong ditulis siji iki andi. Itu gitu. Tinggal telu melakukan transaksi tanda tangan jual beli sing siji ora trimo. Laporan polisi apa pemalsuan membuat surat palsu pasal 222 berlaku di situ enggak semacam ini 224 atau itu. Tadinya perdata murni wong dum-duman waris keluarga kok. Nek mau sekedar si A untuk bagian si B itu bagian bukan pidana perdata. Dan itu perdata petang tahun itu. Terakhir tadi kalian tata usaha negara. Enten iki sing pegang negeri. Permasalahan tata usaha negara atau di pengadilan pengadilan tata usaha negara adalah sengketa adanya putusan pejabat tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara ini penting. Nek swasta tidak masuk ini, harus dari kalangan pegawai negeri yang mengambil keputusan, oke? Yang terkena boleh pegawai negeri, apalagi boleh swasta. Si A nyambut gawe neng gone jadi guru, adalah dipindah dari TU tanpa ada alasan hukum yang jelas. Dia boleh maju gugatan. Pak Bupati, kamu salah. Wah aku tuh guru kok buat tempatnya di TU. Ini masuk. Oh ada lagi, saya ini masuk kategori miskin. Pak Kepala Kelurahan, kok sampai di situ tidak disebutkan saya masuk kategori miskin, malah saya masuk kategori kaya. Ini boleh masuk tata usaha negara. Orang BPN agraria menerbitkan sertifikat, salah sertifikatnya, kudune dhewe angel ditulis B.
ini juga masuk wilayah tata usaha negara. Pegawai negeri dipecat mergo tanpa ada kesalahan yang standar sebagaimana undang-undang, boleh dia mengajukan gugatan di tata usaha negara. Jadi bedanya pidana perdata tata usaha negara itu. Banyak pernik-pernik hukum yang kalau memang kita mau belajar memang banyak. Tapi sekali lagi ini sudah sekawan ya, pinjam baik kalau kemudian rezeki. Nanti kapan-kapan kalau memang ada waktu kita diskusi mulai. Insya Allah. Jadi kumpul-kumpulnya kan ini enten alhamdulillah ada berkahnya. Semoga yang saya sampaikan sangat memberikan kemanfaatan pada kita semua yang hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.